Kita sudah sampai di segmen terakhir di Idea Succession Closing dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Ya, kita akan coba sapa ada Baus di Korea Selatan yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Untuk Bumi, sudah ambil posisi di 65 Pak Kris. Analisis Anda. Bumi secara short term ini sideways ya, area 58 sampai 67, jadi sementara untuk pentok aja dulu. Kalau ngarepin untuk naik, saya rasa agak sedikit berat. Prefer lebih ke BRMS. Oke. Pergerakan harga batu bara yang naik signifikan dan menembus rekor terbarunya tidak berdampak ke teknikal Bumi, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat dari sisi batu bara memang kelihatannya cukup menarik. Cuma Ya. masalahnya kenaikan harga batu bara itu di-drive bukan dari konsumsi, tetapi Baik. dari produksi yang kembali turun gitu. Jadi menurut saya itu juga masih belum kuat. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tony yang ada di Jakarta. Dari konstruksi PTPP, entry di 1240 sampai dengan akhir bulan. Analisis Anda. PTPP sebaiknya keluar terlebih dahulu ya, karena ini kena area resist 1180 dan tidak bisa break. Jadi kemungkinan dapat kembali ngetes area 1075 atau ke bawah. Oke, meskipun sudah masuk di 1240 dalam posisi rugi ketika keluar. Ya, menurut saya bisa keluar terlebih dahulu, better nanti tampung lagi di area bawah. Seperti tadi yang saya bilang, konstruksi mungkin Q3 dengan FVF baru bisa jalan. Baik, meminimalkan kerugian yang terjadi, begitu Pak Kris. Ya, selanjutnya betul. kita akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan lokasi BBKP di 458, Pak. Tadi juga BBKP sempat kita singgung ya, Pak? Ya, kemungkinan sembari sampai Agustus di mana Bosol masih akan cenderung jualan, BBKP akan cenderung sideways area 400 sampai 500. Jadi mungkin bisa sell off strength di dekat-dekat area 500. Baik, selanjutnya ada Bapak Alfian dari Banda Aceh untuk perbankan Big Cap BMRI 6250. Tadi pun juga sempat kita bahas di review singkat saja, Pak Kris. Ya, BMRI masih ada upside potensi sampai ke 6775 ya. Jadi mungkin dengan ISG meningkat jadi masih bisa di hold. Perhatikan area support sekarang di area 6150. Baik, support di 6150, ada potensi ke 6775, penutupan hari ini di 62, range-nya masih cukup lebar untuk BMRI. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Sivali dari Banten. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Telkom belum entry. Anda rekomendasikan Telkom tidak, Pak? Telkom ya, Telkom sekarang ini berada pada area resistance-nya. Jadi menurut saya masih cenderung menunggu, mungkin bisa entry di area 3350 ke bawah. 3350 ke bawah untuk entry Telkom. Apakah levelnya untuk penutupan hari ini cukup tinggi, Pak? 3490? Ya, Telkom sementara ini resistance di 3610 ya. Jadi kalau kita lihat upside-nya sudah nggak terlalu besar, hanya sekitar 3%. Jadi better beli ketika udah break 3610-nya atau nunggu lagi di bawah. Baik, beberapa strategi untuk entry kepada saham Telkom dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita sapa Bapak Budi yang ada di Jakarta untuk Antam. Apakah harganya sudah ketinggian? Rencananya untuk masuk esok hari nih, Pak. Oke, Antam kalau masuk esok hari mungkin bisa nunggu di area 2390 ya. Ini punya resistance cukup kuat di 2570. Selama di bawah 2570, chance untuk ke 2390 besar. Oke, 2390 level entry yang bisa diperhatikan untuk Bapak Budi yang ada di Jakarta. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anto yang ada di Lampung menanyakan emiten telekomunikasi. Kali ini ada XL di 2100, prospek jangka menengah untuk XL. Ya, kalau kita lihat dari sisi telekomunikasi ya, ini cukup menarik. Seperti Indosat merger sama Tri, Friend membeli Moratel. Ya, kita lihat nanti XL ini kemungkinan akan seperti apa. Dan kalau kita lihat dalam 3 tahun belakang, XL itu selalu bolak-balik di area 2000 sampai 2800, mungkin 3000. Nah, kalau kita lihat sekarang masih di 25, menurut saya masih cukup menarik untuk melihat XL. Jadi masih bisa di hold. Dengan area support terdekat sekarang ini di area 2430. Oke, masih cukup jauh dari level entry Bapak Anto yang ada di Lampung di 2100, sudah profit sebenarnya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ini Sebastian. Bapak Sebastian yang ada di BSD mempertanyakan saham Adaro. Ini bagaimana outlook-nya? Adaro secara short term juga masih cenderung sideways ya, bolak-balik dengan ada gap di atas di area 1290. Tetapi kalau kita lihat dari sisi batu bara sendiri yang menguat dengan produksi yang turun sehingga tidak kuat, kemungkinan
mungkin sekarang area untuk take profit terlebih dahulu, nanti tampung lagi di bawah 1.200. Oke, 1195 masih profit dan direkomendasikan untuk take profit terlebih dahulu dan ambil lagi atau direkomendasikan masuk di level bawah untuk memaksimalkan profit di trading selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Andreas yang ada di Semarang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya punya BBRI. Oh, ternyata keras nih Pak, 785 melihat pair sekarang di 10, apakah di hold atau di cut loss. Kebetulan ini juga listed Commodities Update kita, tren positif untuk kinerja laba ini di kuartal 1 tampaknya masih berlanjut. Pak Kris untuk keras. Ya, kalau kita lihat memang keras dari perusahaan yang rugi sudah kembali untung. Ini juga cukup menarik ya dari sisi sentimen dengan harga komoditas yang cenderung meningkat. Menurut saya masih bisa di hold ya, keras secara jangka pendek masih sideways memang. Area 605 sebagai area support kuat, tapi chance untuk naik dengan area resistance di 765 masih cukup kuat. Dan kalau bisa break 765, maka target selanjutnya di 950. Baik, sudah ambil posisi di 785. Diperlukan kesabaran untuk perjalanan keras. Bisa average down ya di dekat area 600-an. Baik, direkomendasikan averaging down di area berapa Pak? Di area 640 sampai 670. Bisa average down. 640 dan 670 ini bagi Bapak Andreas yang ada di Semarang yang sudah ambil posisi keras di 785. Dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita, Pak Kris, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lainnya, kami mohon maaf, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami kembali di program yang sama, di waktu yang sama, di acara selanjutnya di program esok harinya maksud kami. Pak Kris, terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Dan pemirsa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.